Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Dwi Hastuti dengan NIM 2101030067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pemerintah menggunakan peran influencer dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan COVID-19. Pandemi global COVID-19 yang terjadi mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di negaranya, tidak terkecuali pemerintah Indonesia, yang dalam upaya penanganan COVID-19 telah memberlakukan beberapa kebijakan, seperti contohnya kebijakan PSBB yang mengatur segala bentuk kegiatan masyarakat pada masa pandemik seperti berdiam diri di rumah, pembatasan fisik, pembatasan sosial atau social distancing, memakai masker dan rajin mencuci tangan, work from home atau bekerja dari rumah, pembelajaran jauh, dan kebijakan new normal. Beberapa kebijakan tersebut tentunya membutuhkan strategi komunikasi publik yang baik untuk mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu merancang strategi komunikasi publik yang efektif dan efisien untuk masyarakat agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Salah satu inovasi komunikasi publik adalah dengan memanfaatkan influencer dan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan publik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu influencer. Influencer adalah seseorang yang perkataannya dapat mempengaruhi orang lain yang tidak semata-mata dilihat dari jumlah pengikutnya saja, tetapi juga kemampuannya dalam mengajak orang lain untuk melakukan apa yang sedang dia lakukan. Nah, mereka yang disebut influencer ini tidak hanya dari kalangan selebgram maupun YouTuber. Bisa saja mereka dari kalangan profesional, atlet, pengusaha maupun aktivis. Di tengah pandemi COVID-19 ini, influencer merupakan langkah alternatif yang tepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Artinya, influencer menjadi hal yang penting dalam menghadapi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa peran dan kontribusi influencer dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena influencer dianggap bisa mempengaruhi pikiran masyarakat sehingga masyarakat berkenan mendukung program kerja pemerintah. Nah, keberadaan influencer ini lagi-lagi sangat penting dalam keterbukaan informasi di tengah pandemi COVID-19 karena influencer salah satu seorang yang mempunyai pengaruh dalam menyebarkan informasi dan pengalamannya secara persuasif. Contohnya itu Raffi Ahmad yang divaksin pertama kali bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di situ Raffi Ahmad mengunggah foto saat dia melakukan vaksinasi dan menuliskan caption agar masyarakat Indonesia tidak takut untuk divaksin dan serta tetap patuh pada protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksin. Nah, berita yang saya ambil ini berkaitan dengan teori komunikasi massa. Sedikit saya jelaskan, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan, ide, informasi yang bersifat terbuka kepada orang banyak dengan menggunakan sarana tertentu atau media, guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Dan media massa ini bersifat keserampakan, di mana peran influencer dalam mengkomunikasikan pesan melalui media sosial ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa dan mass communication karena terjadi interaksi langsung yang dibuat oleh influencer dengan para pengikutnya dan apa yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi para pengikutnya dan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengikutnya.
Karena influencer dilibatkan agar memberikan informasi terkait pencegahan COVID-19 kepada publik dan mereka diminta mengkampanyekan hidup bersih dan hidup sehat serta melakukan physical distancing ataupun social distancing dan tetap diam di rumah. Pesan ini yang mereka teruskan kepada followers dan pengikut dari influencer tersebut di media sosial mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kurang maupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.